Kuasa-Mu sungguh ajaib, anugerah-Mu mempesona kami Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, karya-Mu sungguh ajaib. Haleluya. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Sekali lagi katakan dengan kesungguhan hati kepada Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Haleluya. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Dengan lembut katakan, mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah Tuhan mempesona. Haleluya Yesus. Selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Sungguh benar-benar Engkau adalah Tuhan yang besar. Haleluya. Tuhan, Kau sungguh besar, karyanya Tuhan sungguh ajaib, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Haleluya Yesus. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku ku mau selalu, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Amin, haleluya. Kau membuatku Ku
bersyukur. Oh, kami mau selalu bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Amin. Kita kembali mau bersyukur kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin Yesus. Haleluya Yesus. Kita berikan kemuliaan paling meriah bagi Tuhan. Hanya Engkaulah Tuhan yang layak terima pujian kami. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Glory. Yesus hidup. Kuasa maut dikalahkan. Amin. Oleh darah anak domba Allah, semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Oleh kebangkitan Tuhan kita. Kuasa maut telah
iman. Katakan dengan bersorak ke surga. Siapkan tempat. Terima kasih Tuhan. Kau hidup. Kau bangkit bagi kami semua Tuhan. Yesus hidup. Yesus hidup. Dia bangkit. Haleluya. Yesus hidup. Dia bangkit. Kita jadi lebih dari pemenang. Jadi dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Jadi dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia. Amin, amin Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah pengakuan kami kepadamu Tuhan. Penghiburan yang kurindukan selalu Kau sediakan. Katakan kepada Tuhan. Mari katakan kepada diri kita. Selama Engkau ku sembah Tuhan. Takkan Kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, Kaulah sumber pertolonganku yang dapat ku percaya. Mari Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Katakan dengan sepenuh
lebih tua tadi, dia tetap fokus bagaimana tentang dirinya. Yang satu yang agak gemuk kayak saya itu coba-coba kasih air supaya licin. Tetapi di situ kita melihat karena bijaksananya, karena arifnya tetap fokus. Goncangan boleh datang, putar balik, yut muka depan. Tetapi toh akhirnya orang yang bijaksana arif tetap memperhatikan bagaimana hidupnya. Dia yang akan selesai sampai akhir. Boleh diulang sekali lagi. Itu gambaran seperti hidup kita Bapak Ibu Saudara. Dalam kita berusaha, dalam kita membina rumah tangga, pasti ada yang namanya ya. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita semua. Ayat pertama kita akan lihat dalam Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-15. Saya undang semuanya bangkit berdiri, kita baca ayat ini. Efesus 5 ayatnya yang ke-15. Pelan-pelan saja supaya kita paham pada hitungan ketiga. 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dalam ayat ini Rasul Paulus menggunakan kata arif buat orang yang bijaksana dan bebal buat orang yang bodoh. Dengan jelas di situ dikatakan bahwa karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, berbicara mengenai tanggung jawab Tuhan kita Yesus Kristus atas hidup kita, Dia sudah lakukan dan kerjakan dengan baik, dengan sempurna. Tinggal bagaimana kita mau membawa hidup ini. Di situ dikatakan bahwa cara hidup orang yang bijaksana vs orang yang bodoh. Dalam ayat ini Rasul Paulus menggunakan kata arif buat orang yang bijaksana dan bebal buat orang yang bodoh. Ternyata dalam menjalani hidup ini kita harus menjadi orang-orang yang arif. Saya tidak sedang berkata pada Bapak Ibu Saudara bahwa Bapak Ibu Saudara masuk dalam kategori bukan orang arif. Tetapi mari kita perhatikan secara bersama untuk mengetahui lebih luas seperti apakah orang bijaksana dan orang bodoh itu. Kita dapat mengambil contoh dalam perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh dalam Matius 25 ayat 1 sampai seterusnya. Kalau kita perhatikan perumpamaan ini Bapak Ibu Saudara, 10 gadis itu sama-sama punya pelita. Pelitanya juga sama-sama ada minyaknya, sama-sama mempunyai nyala pelita itu. Tetapi pada akhir ceritanya kita melihat bahwa ada 5 yang tidak bijaksana. Kalau saya katakan bodoh terlalu ekstrim. Bijaksana dan 5 yang tidak bijaksana. Orang yang tidak bijaksana dalam bahasa Yunani moros. Yang memiliki pengertian pertama, perhatikan bersama. Orang yang moral dan mentalnya rendah. Low quality.
berbicara mengenai quality atau kualitas. Bapak Ibu Saudara kalau membeli buah-buahan pasti dimek-mek kabeh didelok. Pengen cari kualitasnya yang ono sithik wae memar, ndak bakal dipilih. Biasanya sih ibu-ibu kalau belanja seperti itu, teliti. Ubek-ubek kabeh dhisik. Itu satu bukti bahwa hidup kita mau kualitas yang baik. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, orang yang tidak bijaksana sekali lagi dalam bahasa Yunani adalah moros, yang memiliki pengertian orang yang moral dan mentalnya rendah. Kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang berkualitas. Tidak low quality. Perlu proses dan perlu satu perjuangan hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Mungkin terlalu banyak orang yang ingin menjatuhkan kita. Mungkin terlalu banyak oknum-oknum tertentu yang mau kita mengalami satu kegagalan. Tetapi mari untuk memiliki kualitas yang dikehendaki oleh Tuhan, kita harus tetap konsentrasi. Kita harus memiliki kebijaksanaan, kearifan, di mana lebih penting kita perhatikan bagaimana cara hidup kita. Saya yakin, saya percaya Bapak Ibu Saudara, seperti video singkat tadi, terlalu gencar orang berusaha, terlalu gencar oknum-oknum tertentu membuat usaha kita, membuat keluarga kita, membuat kehidupan kita jatuh. Tetapi selagi kita fokus kepada Tuhan dan membangun menjadi kerohanian kita itu berkualitas, saya yakin dan percaya kita akan tampil sebagai pemenang. Orang yang tidak bijaksana yang kedua artinya adalah tidak beriman kepada Tuhan secara konsisten. Tentunya Bapak Ibu Saudara paham apa itu konsisten, amin. Ternyata sebagai orang percaya supaya tidak masuk dalam kategori orang yang tidak bijaksana atau orang, dia harus memiliki iman yang konsisten. Kalau hati lagi senang, apa yang dia mau terlaksana, wah luar biasa. Giat selalu dalam pelayanan, sungguh-sungguh dalam beribadah. Tetapi saat kemauan keinginan kita tidak tercapai dengan baik, angan-angan kita yang begitu indah tidak menjadi satu kenyataan. Pelan-pelan kita mulai ragu. Wah ternyata pendeta ini tidak ada kasih. Wah ternyata kesini yo koyo ngono. Apa meneh majelis. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita masih sama-sama manusia yang sedang berjuang untuk memiliki kualitas yang baik. Sekali lagi jangan pernah pandang konsentrasi pada diri kita masing-masing. Saya yakin dan percaya saat kita konsentrasi, fokus dan miliki hati yang arif dan bijaksana, di situ kita akan sama-sama sampai kepada kemenangan itu yang sesungguhnya.
miliki iman, memiliki satu keyakinan kepada Tuhan secara konsisten. Mau musim hujan, tetap percaya Tuhan. Mau musim panas, tetap percaya Tuhan. Walaupun kita menyaksikan, loh kayak rumahnya pendeta habis di Petung Triyono. Secara lahiriah mungkin akal yang dangkal berkata, mosok Tuhan tidak bisa tahan sih itu. Omahe pendeta kok iso kena longsor habis ludes. Orang yang cara berpikirnya dangkal akan berpikir seperti itu. Mana Tuhannya? Kan hamba Tuhan, kan pendeta kok tidak dilindungi. Bapak, ibu, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Sesulit, seberat, sesukar apapun terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tuhan punya rencana buat kita. Tuhan punya maksud buat kita semua. Yang perlu kita catat, sekalipun jatuh tidak akan sampai seperti firman beberapa waktu yang lalu. Hanya 10 hari saja. Selebihnya Tuhan akan nyatakan kasih dan kuasa-Nya. Bila pagi hari ini diizinkan perjuangan masalah hidup, tantangan hidup yang tidak pernah berhenti, yakin. Kalau kita tetap memiliki kualitas iman, kepercayaan kepada Tuhan yang bekerja secara kontinu, kita akan tampil sebagai pemenang. Amin. Yang setuju katakan amin. Lalu orang yang tidak bijaksana yang ketiga adalah ternyata dalam pengiringannya walaupun kita memanggil Tuhan, Tuhan, tetapi dikatakan di situ ternyata tidak bertuhan. Tuhan hanya di bibir saja. Bahkan sampai kalau kesandung manggilnya, oh darah Yesus. Tapi hanya sampai di. Maksud yang ketiga adalah bahwa sesungguhnya dan sebenarnya antara bibir, hati dan seantero tubuh ini mengakui Tuhan yang sesungguhnya. Tidak ada campuran-campuran yang lainnya. Makanya momen perayaan tahun baru Imlek ini iman kita diuji kadang-kadang. Ayo kita ke makam nyekar. Nyekar boleh saja Bapak Ibu Saudara. Ada yang hamba Tuhan ekstrim katakan oh enggak usah. Enggak boleh. Kalau hanya bersih-bersih sebagai kenangan, dirapiin, taruh bunga, tidak apa-apa. Tetapi kalau sudah di depannya ada bakpao, terus apa lagi? Ada fuyung hai, ada babilo, terus ada lilin 2. Lalu kita sembahyang di situ. Nah, itu yang tidak boleh. Kita harus benar-benar antara bibir, mulut, dan hati ini mengakui Tuhan. Ora ono ndak enak. Ada yang lebih tua akhirnya ikut sujud di depan kuburan. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita masuk dalam kategori 5 gadis yang bijaksana. Amin. Lalu yang keempat, perhatikan ternyata orang yang tidak bijaksana mempunyai arti bahwa berkelakuan atau berkarakter jahat. Sekali lagi, berkelakuan atau berkarakter jahat. Jauhkan dari setiap hati dan pikiran kita.
untuk merancangkan, untuk mengatur dengan begitu rapi kejatuhan saudara seiman kita. Oleh sebab itu tema tahun ini Bapak Ibu Saudara, peliharalah kasih persaudaraan. Dalam usaha memelihara kasih persaudaraan itu saya mau katakan sedikit pun seujung kuku pun tidak akan ada pikiran untuk kita membuat saudara seiman kita jatuh dan celaka. Amin. Kita akan saling menopang. Kita akan saling menolong. Kita akan saling dan saling. Perhatikan di sini, berkelakuan atau berkarakter jahat. Yang satu pengen lebih dari yang lainnya sehingga membuat cerita. Ceritanya sih sebenarnya sepele Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau sudah pindah ke orang dan orang lain menyampaikan, akhirnya tambah enak, tambah bumbu, tambah enak. Mari Bapak Ibu Saudara, ternyata orang yang tidak bijaksana sesuai dengan artinya tadi yang keempat adalah berkelakuan atau berkarakter jahat. Yang kelima, orang yang tidak bijaksana tidak ilahi atau goodly atau tidak saleh. Seperti Ayub, Tuhan sendiri mengakui bahwa hidup Ayub adalah hidup yang saleh. Tidak mudah untuk mempertahankan kehidupan yang mempunyai kualitas yang begitu luar biasa. Tetapi mari pagi hari ini kita melihat korban Yesus yang sempurna. Korban Yesus yang begitu luar biasa, yang telah membayar lunas sehingga kita diangkat dari jurang maut. Pagi hari ini pun kita mau berjuang untuk menjadi anak-anak Tuhan yang berkualitas. Ada nilai-nilai ilahi dalam hidup kita. Sehingga dimanapun kehadiran kita itu diinginkan oleh semua orang. Amin. Wah beneran deh itu enggak ada. Wah itu gawat Bapak Ibu Saudara. Kehadiran anak-anak Tuhan GPDI Berea Wiradesa selalu didambakan oleh semua orang. Amin. Wah kalau ada dia rasanya suasananya itu cair. Itulah anak-anak Tuhan yang sudah menuju ke arah goodly. Punya nilai ilahi dalam pribadinya. Orang bijaksana dalam bahasa Yunani adalah phronimos, yang memiliki beberapa pengertian. Perhatikan di sini yang pertama, orang yang berkarakter hati-hati. Orang yang berkarakter hati-hati. Ternyata sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah ditebus bukan dengan barang fana, tetapi dengan tubuh dan darahnya. Dikatakan bahwa berkarakter hati-hati. Wong kita sudah hati-hati saja Bapak Ibu Saudara, tetap dipetani kesalahannya. Iya apa enggak? Dicari-cari kekurangannya. Dicari-cari kelemahannya. Seperti kemarin pagi kami rombongan ke rumahnya Bapak Hartono, ada pembicaraan sedikit. Ternyata anggapan mereka itu kepada kita
itu sungguh luar biasa. Ada ajaran-ajaran yang ekstrim. Padahal kalau tahun baru Imlek seperti ini kan berbagi yang namanya kue ranjang itu. Ada yang begitu fanatik, ojo gelem. Tapi fanatiknya itu maaf bicara Bapak Ibu Saudara tanggung-tanggung. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Dengan keadaan dunia yang seperti ini, mari sebagai anak-anak Tuhan kita harus memang benar-benar hati-hati. Orang tidak ada salahnya saja dicari-cari, apalagi ada salahnya. Jadi orang bijaksana dia akan selalu berhati-hati. Tidak gerusa-gerusu, tidak cepat-cepat mengambil satu tindakan dalam menyikapi persoalan permasalahan yang ada. Yang kedua, kecerdasan hidup. Kita lihat di dalam Matius 15 ayat 3 sampai 4. Saya minta tolong dibacakan Matius 15 ayat 3 sampai 4. Ayat 3 sampai 4. Dengan jelas di sini dikatakan bahwa Matius 15 ayat 3 sampai 4. Sebab Allah berfirman, ayat 3 sampai 4 ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Jadi dibutuhkan satu kearifan, dibutuhkan satu kebijaksanaan dalam hidup ini. Karena di sini dikatakan bahwa judulnya perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Di sisi lain kita harus menghormati ayah dan ibu kita. Di sisi lain kita harus tetap teguh, berdiri, berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Situasi dan keadaan seperti ini dilema buat saya dan Bapak Ibu Saudara hari-hari ini. Mosok cuma suruh sujud saja kok enggak mau. Tetapi di sini peran Roh Kudus sangat penting dalam hidup kita. Untuk supaya kita itu tidak punya nilai yang negatif di pemandangan masyarakat dan keluarga kita yang belum sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Dan kita tidak melanggar kebenaran firman Tuhan. Kuasa firman dan Roh Kudus yang akan membawa hidup kita semakin hari semakin sempurna di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus memiliki sikap yang hati-hati dan kecerdasan hidup yang begitu luar biasa. Bapak Ibu Saudara, berbicara mengenai pelita itu pasti ada bahan bakarnya yang namanya minyak. Kata minyak dalam konteks ini ditulis elaion
yang memiliki beberapa pengertian. Pada waktu itu menggunakan minyak zaitun, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, minyak zaitun murni. Kita harus punya selalu, siap sedia selalu minyak yang murni. Pengiringan kesetiaan kita hakiki murni di hadapan Tuhan. Wow, kalau enggak berangkat ke gereja nanti bulan depan enggak kiriman sembako. Nah, itu sudah keliru Bapak Ibu Saudara. Jadi minyak zaitun yang murni sesungguhnya dan sebenarnya itu tetap ada. Harus dimiliki oleh setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Kita datang beribadah, kita memuji Tuhan, kita melayani Tuhan dalam bidang apapun itu. Karena kita sadar, kita harus kerjakan itu. Kita harus lakukan itu. Amin. Yang kedua, minyak zaitun dengan kualitas terbaik. Allah di dalam nama Tuhan Yesus dalam mempersembahkan seluruh hidupnya untuk menebus dosa kita. Itu tidak setengah-setengah Bapak Ibu Saudara. Tetapi dikorbankan semua, diberikan semua secara totalitas. Oleh sebab itu, kehidupan orang Kristen yang bijaksana harus mempunyai setiap waktu, setiap saat minyak zaitun dengan kualitas terbaik. Mari, itu dibutuhkan satu proses. Saya yakin dan percaya kalau Bapak Ibu Saudara telusuri di Google, proses untuk mendapatkan minyak zaitun yang baik, yang murni, itu sungguh luar biasa. Buah zaitun itu harus dihancurkan. Buah zaitun itu harus ditekan, diperas. Keadaan kehidupan kita hari-hari ini mungkin seperti itu. Kalau mau ditanya, teriakan kita mungkin sudah tidak keluar suara lagi. Dalam perjuangan kita mengiring dan percaya kepada Tuhan. Tetapi selagi kita tetap bertahan atas tekanan, atas persoalan, permasalahan hidup yang begitu berat itu. Kita akan menghasilkan minyak zaitun yang berkualitas baik. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, minyak zaitun yang bebas dari kontaminasi atau sedimen. Minyak zaitun yang bebas dari kontaminasi atau sedimen. Tercampur dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Sehingga minyak itu tidak akan menghasilkan cahaya yang terang. Sedimen di sini berbicara mengenai endapan. Endapan ini Bapak Ibu Saudara adalah gambaran akar pahit. Di mana saat minyak yang ada endapannya begitu sedikit tergoyang, dia akan timbul endapan itu. Oleh sebab itu orang yang bijaksana ternyata digambarkan seperti minyak yang tidak ada endapannya. Setiap dosa, setiap pelanggaran yang termasuk endapan-endapan yang lama itu kita harus bereskan. Jangan sampai yang seperti minyak zaitun yang ada dalam pelita, kalau ada endapannya digoyangkan sedikit endapan itu akan naik. Orang Kristen yang bijaksana walaupun digoncangkan, walaupun disenggol, walaupun menghadapi banyak tantangan, ya tetap minyak zaitun yang muncul, tetapi bukan endapan. Akar pahit yang lama akhirnya timbul lagi. Mari Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, minyak zaitun yang bebas dari kontaminasi atau sedimen, endapan-endapan, akar pahit kita mau bereskan. Amin.
saat kita digoncangkan, endapan itu sudah tidak ada. Sehingga sentimen-sentimen itu tidak akan muncul di minyak zaitun itu. Saya yakin dan percaya dengan kualitas minyak zaitun yang terbaik dan tidak terkontaminasi dan tidak ada endapan-endapan akar pahit di hati kita, pelita kita tetap akan menyala. Dan kita akan masuk dalam kategori 5 gadis yang bijaksana. Sehingga saat mempelai datang, pelita kita tetap menyala. Amin. Yang terakhir, minyak yang biasa dipakai untuk mengurapi sesuatu. Minyak yang dipakai atau biasa untuk mengurapi sesuatu. Minyak zaitun ini tidak ada gantinya. Mungkin berkembangnya waktu banyak minyak-minyak yang harum, minyak-minyak yang tapi minyak zaitun itu walaupun kelihatannya tapi tidak pernah akan tergantikan. Mungkin hari ini bermunculan anak-anak Tuhan yang kelihatannya berkualitas secara luar biasa. Tetapi perhatikan, kita mau tetap konsentrasi pada pengiringan kita kepada Tuhan. Karena minyak zaitun yang sesungguhnya yang berkualitas itu tidak akan pernah tergantikan oleh apapun. Amin. Tetap bertindak arif bijaksana. Konsentrasi, fokus kepada hidup kita. Sehingga kita akan melihat bahwa Allah kita yang dahsyat, Allah kita yang luar biasa itu bekerja, berkarya terus dalam kehidupan kita. Kesimpulan, orang bijaksana adalah yang pertama, hidup murni berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Boleh katakan ayat ini bersama-sama, 2, 3. Hidup murni berpegang kepada, tidak berpegang kepada adat istiadat. Berpegang kepada firman Tuhan. Firman Tuhan katakan A, kita akan lakukan A. Dan seterusnya, dan seterusnya. Lalu yang kedua, kesimpulan orang bijaksana adalah hidup teruji dalam kualitas. 2, 3. Hidupnya teruji dalam kualitas. Dan yang ketiga, hidup bebas dari kontaminasi dan sentimen atau endapan. Kita bereskan akar pahit kita. Sehingga saat goncangan datang, endapan-endapan itu tidak muncul. Karakter-karakter lama kita tidak akan muncul. Tetapi yang muncul karakternya Kristus. Yang terakhir, jalur hidupnya ada di dalam kekudusan. Jalur hidupnya ada di dalam kekudusan. Perhatikan Matius 25 ayatnya yang ke-13. Matius 25 ayatnya yang ke-13. Boleh kita bangkit berdiri baca ayat ini bersama-sama. Saya masih menunggu yang belum ketemu supaya semua yang hadir pada pagi hari ini baca ayat firman ini dan menjadi pegangan buat hidup kita. 2, 3. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kita semua. Perhatikanlah bagaimana kamu hidup, janganlah jadi bodoh.
tetapi jadilah orang yang bijaksana selagi masih ada waktu. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu, ada yang belum mendapatkan pelayanan? Oke, baik, sudah semuanya. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Melebihi kepala kita. Merupakan satu penghargaan bahwa kita memperingati di mana Yesus sudah rela mati buat saya dan saudara. Haleluya, haleluya. Layakkan, kuduskan kami untuk bersatu dengan tubuh dan darah. Dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dengan ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Angkat cawan yang berisi air anggur. Lambang darah Kristus yang sudah tercurah sampai tetes terakhir. Demi dosa dan salah saya saudara. Dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Minum dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan kasih Kristus, Ibu Priscilla berdoa atas perjamuan kudus yang ada. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan kalau pagi ini kami masih dapat mengalami Tuhan setiap kebaikan, setiap anugerah-Mu buat kami. Kau tidak pernah memperhitungkan setiap kesalahan kami Tuhan. Kau tidak pernah memperhitungkan setiap kekurangan kami. Tapi Tuhan kami boleh mengalami pengampunan-Mu yang luar biasa.
Kami boleh mengalami kasih setia-Mu yang tidak pernah meninggalkan hidup kami anak-anak-Mu. Sebab itu Tuhan, kami mau belajar Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam setiap hidup kami. Kami ingin menjadi orang-orang yang bijaksana di dalam Engkau. Kami ingin menjadi orang-orang yang menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami. Karena kami tahu Tuhan, kalau Engkau sudah memilih kami, Kau punya rencana yang indah di dalam setiap kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai umat ketebusan-Mu Tuhan. Untuk Tuhan menjadi tangan-Mu, untuk menjadi kaki-Mu, untuk menjadi bibir-Mu Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Pengurapan-Mu senantiasa ada di atas hidup kami. Biarlah penyertaan-Mu senantiasa ada di dalam setiap aspek hidup kami Tuhan. Supaya di mana Tuhan percayakan di dunia ini, kami boleh memuliakan Engkau dan di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami sudah mengucap syukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.